Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kita memujinya, memohon pertolongan, memohon ampunan, memohon hidayah hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Usul Sunnah, Syarah Usul Sunnah, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh bagi Ahlus Sunnah untuk mengambil darinya ilmu. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana Imam Malik mengatakan, yang mana ucapan Imam Malik ini dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi. Beliau rahimahullah mengatakan, tidaklah boleh seseorang mengambil ilmu dari 4 tipe manusia. Yang pertama, tidak boleh mengambil ilmu dari seorang mubtadi, tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, yang mereka tentulah akan mengajak kepada bid'ahnya. Orang yang sudah dikenal suka mengerjakan kebid'ahan, maka hendaklah orang tersebut ditinggalkan dan tidak diambil ilmu dari orang yang semisal ini, kata Imam Malik. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang dungu, yang menampakkan kedunguannya secara terang-terangan. Yang ketiga, tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang senantiasa berdusta, walaupun dia jujur ketika menyampaikan hadis, dikarenakan dikhawatirkan orang yang seperti ini akan berdusta pada saat menyampaikan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah, kata Imam Malik, tidak boleh mengambil ilmu dari seorang yang dia tidak memiliki ilmu agama. Fagiluse la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, maka bagaimana mungkin dia bisa memberi. Begitu juga telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya tentang nasihat dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab Hilyatul Thalibil Ilm, yang mana beliau rahimahullah mengatakan, jauhilah oleh kalian Abu Jahal, yaitu orang-orang yang bodoh, kemudian ahlul bid'ah yang terjangkiti penyimpangan dalam akidahnya dan tertimpa pemikiran yang kacau, yang dia memiliki pemikiran yang nyeleneh, yang rusak. Dialah orang yang berhukum dengan hawa nafsunya dan menamakan hukum tersebut dengan logika, padahal pada dasarnya mereka berhukum dengan hawa nafsu serta berpaling dari dalil, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal logika yang benar tersebut tidak lain adalah terdapat pada dalil. Dialah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan hadis-hadis yang lemah dan berpaling dari hadis-hadis yang sahih. Orang yang seperti ini juga bisa disebut dengan ahlus syubhat, yaitu orang yang memiliki pemahaman agama yang rusak, pemahaman agama yang rancu, dan bisa juga disebut dengan ahlul ahwa atau pengekor hawa nafsu, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala anhu. Kemudian
Dikatakan juga bahwasanya seseorang yang apabila dia ingin mengambil guru, menjadikan seorang sebagai rujukan dia dalam belajar agama Islam, hendaklah dia tidak hanya melihat dari kesolihan orang tersebut, tidaklah hanya melihat orang tersebut dari sisi ketekunan dia dalam beribadah, semangatnya dalam beribadah, semangat dia dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Taala dalam hal ibadah saja. Ada kriteria yang lainnya yang hendaklah diperhatikan oleh seseorang yang ingin mengambil guru dan mengambil ilmu dari orang tersebut, yaitu ada kriteria yang harus ada pada orang yang akan kita ambil padanya ilmu, yaitu adalah orang tersebut mesti dia memiliki pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar terhadap agama Islam ini, yang dia selamat dari fitnah syubhat, yang dia selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam masalah agama. Artinya di sini tidak hanya ketaatan orang tersebut saja yang akan kita jadikan tolak ukur atau kita jadikan barometer apakah kita ambil dia sebagai guru atau tidak, apakah orang ini pantas untuk dijadikan rujukan atau tidak. Misal ada orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, tapi ternyata pemahamannya menyimpang terhadap agama, maka orang seperti ini, kita katakan orang ini adalah orang yang baik, tutur katanya indah, misalnya akhlaknya bagus, dia senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, suka sedekah, tapi ternyata apabila di sana dia terjatuh kepada pemahaman yang menyimpang, maka dikatakan bahwasanya orang yang seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmunya. Walaupun kita katakan dia adalah orang yang baik, bukan berarti baiknya orang tersebut, indahnya akhlaknya, bagusnya adabnya, maka lantas dikatakan boleh mengambil ilmu dari orang semacam ini. Kenapa? Karena ada kriteria yang sangat penting, yaitu bagaimana pemahaman mereka terhadap dinullah, terhadap agama Allah. Ini yang diperingatkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Abu Az-Ziyad Abdullah bin Zakwan Al-Madani rahimahullah, salah satu imam dari generasi tabi'in, beliau mengatakan bahwasanya aku pernah berjumpa di kota Madinah ini 100 orang soleh yang semuanya adalah orang-orang yang jujur, yang semuanya mereka ini adalah orang-orang yang amanah, tapi tidak ada dari mereka yang mempelajari ilmu hadis, akan tapi tidak ada yang mempelajari ilmu hadis dari mereka. Ya, tabi'in ini mengatakan bahwasanya aku menjumpai di kota Madinah ini banyak orang soleh, ada 100 orang soleh yang aku jumpai, padahal orang-orang ini adalah orang yang jujur, orang-orang yang amanah, akan tapi ternyata tidak ada orang yang mengambil ilmu dari mereka, tidak mengambil ilmu hadis dari mereka. Kenapa? Karena mereka bukanlah ahlinya, sehingga mereka tidak pantas untuk dijadikan guru. Ya, di sini kembali memberikan pelajaran bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tersebut adalah orang yang soleh, orang yang jujur. Kalau misalnya dia bermuamalah senantiasa menepati janjinya, orang yang amanah, orang yang berakhlak yang mulia, subhanallah, kita katakan orang ini adalah orang baik. Tapi tidak lantas orang baik ini harus kita jadikan sebagai guru. Orang soleh tadi tidak lantas dia berhak untuk mengajar. Kenapa? Ada kriteria-kriterianya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apakah boleh orang ini untuk mengajar atau tidak? Ini kita lihat tadi, tabi'in ini, orang alim ini, dia lihat bahwasanya subhanallah, ya, ini orang soleh pada masa tabi'in, orang yang jujur, amanah, ternyata tidak ada orang yang ngambil ilmu dari
mereka. Kenapa? Karena memang belum dianggap pantas untuk yang mengambil ilmu dari orang tersebut. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Abu Asim An-Nabil mengatakan, kami tidak akan melihat akan orang-orang yang solih yang lebih banyak berdusta dalam suatu hal melebihi ketika meriwayatkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami tidak melihat orang-orang yang solih lebih banyak dusta melainkan ketika mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, beliau katakan apa? Ternyata orang-orang solih itu dustanya dalam rangka apa? Dalam rangka menyampaikan hadis-hadis Nabi. Sebagian mereka banyak dusta dalam rangka menyampaikan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Mereka ingin memotivasi manusia. Ayo kita beramal, kita beramal. Ini fadilahnya, ini fadilahnya. Akhirnya mereka sampaikan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Dan manusia mempercayai mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang soleh. Mereka orang-orang yang rajin ke masjid. Mereka orang-orang yang suka bantu anak yatim. Mereka orang-orang yang suka sedekah. Mereka motivasi, ayo sedekah. 1 kali sedekah dapat ini, 2 kali dapat ini, 3 kali dapat ini. Pelihara jenggot, setiap jenggot ada bidadari yang bergelantungan. Makin banyak jenggot antum, makin banyak bidadarinya nanti. Ini mereka memotivasi dengan hadis-hadis yang tidak ada dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang mandang, masya Allah, bapak itu kan orang soleh itu, rajin ke masjid, rajin sholat malam. Akhirnya manusia husnuzon dengan orang tersebut. Makanya di sini Imam Muslim ketika mengomentari ucapan di atas, ucapan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini, yang dia mengatakan kami tidak akan melihat, engkau tidak akan melihat orang-orang solih lebih banyak berdusta dalam suatu hal melainkan ketika mereka meriwayatkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengomentari ucapan ini. Beliau rahimahullah mengatakan, hal ini dikarenakan lisan mereka melafazkan sesuatu yang dusta karena mereka salah dalam meriwayatkan hadis, tetapi mereka tidak sengaja berdusta. Mereka tidak sengaja, dengan sengaja untuk berdusta atas nama Nabi. Tapi mereka tidak hati-hati. Mereka orang soleh memang, tapi bukan orang yang faham terhadap ilmu yang bagaimana harus mereka fahami terlebih dahulu tentunya. Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang perkara ini juga melalui ucapan beliau rahimahullah ta'ala anhu. Beliau mengatakan terkadang ada orang yang soleh yang mana orang ini sangatlah rajin dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi dia tidak bisa menegakkan persaksian dan tidak bisa menghafalnya. Demikian pula dalam meriwayatkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan hafalannya yang buruk dan kelalaiannya yang sangat parah. Bahkan yang lebih parah dari semua itu, tersebarnya hadis-hadis palsu yang hadis-hadis itu dinisbatkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebabnya adalah adanya riwayat-riwayat dari orang-orang yang soleh yang kemudian riwayat tersebut mudah untuk diterima oleh kaum muslimin. Ada orang-orang soleh yang menyampaikan suatu hadis yang doif, hadis yang lemah, yang ternyata kaum muslimin mudah menerima ucapan mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka husnuzon, mereka berprasangka baik dengan orang soleh tersebut, yang mereka melihat zohirnya orang ini adalah orang yang baik, zohirnya orang ini adalah orang yang rajin ke masjid, rajin sedekah. Maka seolah-olah apa yang disampaikan oleh orang tersebut adalah kebenaran, walaupun ternyata orang itu menyampaikan hadis yang palsu. Mereka terima.
Kenapa? Karena kesolehan orang tersebut. Sehingga kemudian hadis-hadis palsu pun mudah tersebar di tengah kaum muslimin. Ini jamaah yang Allah Taala. Ya, maka di sini kembali kita mengingatkan bahwasanya hendaklah kita sebagai seorang muslim, ya, kita harus memiliki rasa yang harus cukup berhati-hatilah, harus berhati-hati, harus lebih selektif dalam memfilter apa-apa yang dibawa oleh orang-orang soleh tersebut. Sebagaimana kita selektif sewaktu ada menerima hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang hadis tersebut memang sesuatu yang gharib, sesuatu yang tidak ada sanadnya, misalnya sesuatu yang selama ini kok kayaknya saya tidak pernah dengar ya dari ustadz-ustadz yang memang sudah dikenal, mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kok selama ini kayaknya tidak ada dengar. Kok apalagi hadis ini seolah-olah bertentangan dengan hadis-hadis yang soleh lainnya. Ya, hadis-hadis yang sahih yang banyak kok kayaknya bertentangan. Kok selama ini tidak pernah dengar. Maka hendaklah ya kita lebih selektif lagi. Ya, kita selektif walaupun tadi yang menyampaikannya adalah orang yang soleh. Ya, orang yang zohirnya dia tampak memang orang tersebut adalah orang yang rajin ibadah. Ya, seorang abid. Jangan seperti orang-orang awam. Orang-orang awam kalau melihat orang itu udah pakai jubah saja udah orang soleh, seolah-olah apa yang disampaikan oleh orang tersebut adalah suatu kebenaran yang absolut, kebenaran yang pasti. Kenapa? Udah pakai jubah, udah pakai imamah, apalagi ngakunya pernah tinggal di Arab, padahal di Arab jualan obat gitu kan. Gimana ceritanya? Ya, di Arab banyak orang tinggal di Arab, TKI juga tinggalnya di Arab misalnya kan, tenaga kerja banyak, tapi tidak semua mereka di sana pergi untuk menuntut ilmu. Ya, ini jamaah yang Allah Taala, sebagian dari kaum muslimin husnuzon. Ya, husnuzon kita katakan ya ini husnuzon dalam hal dunia silakan. Tapi kalau dalam masalah agama kita harus lebih meningkatkan kembali giroh. Semangat kecemburuan kita, selektif dalam mengambil sesuatu yang berkaitan dengan masalah agama ini. Kita harus lebih selektif dong. Sewaktu seorang mengatakan ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata sesuatu itu adalah sesuatu yang baru gitu kan. Yang baru, apalagi ada yang mengkritiknya, suatu amalan ada yang mengkritiknya, maka hendaklah muncul kecemburuan kita terhadap Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar tidak amalan ini diajarkan oleh Nabi? Kok ada yang mengatakan bahwasanya amalan ini adalah amalan bid'ah? Bukan malah kita kekeh untuk untuk membela mati-matian amalan tersebut. Akan tetapi kita membuka diri, ya, kita buka kembali kitab-kitab para ulama, kita mohon kepada Allah untuk diberikan hidayah. Ya Allah, tunjukkanlah hamba jalan yang benar. Mohon kepada Allah, dan Allah Taala menyaksikan jamaah yang Allah Taala, hamba-hambanya yang ikhlas memohon hidayah kepadanya, Allah tidak akan sia-siakan. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Tinggal kita mau menerima kebenaran atau tidak. Kita sudah siap belum menerima hidayah dari Allah Taala, atau kita mau tetap kekeh dengan kesalahan tersebut, kesalahan yang sudah misalnya mendarah daging dari generasi ke generasi. Sewaktu ada datang orang yang membenarkan, mengatakan atau mengoreksi amalan tersebut, malah kita ngeyel, tidak mau terima. Dan ini tentu adalah sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan memang ini tadi dalam perkara dunia silakan berhusnuzon silakan, tapi kalau masalah akhirat, dalam masalah agama, maka kita harus menjadi orang yang paling kritis dalam masalah ini. Afwan akhi, afwan pak,
Afwan Ustadz mengajarkan kita amalan seperti ini, ada ndak para salaf terdahulu yang mengerjakannya? Saya minta maaf benar nanya seperti ini. Maaf Pak Ustadz, cara wudhu seperti ini apakah pernah ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi yang mulia SAW mengajarkan kita wudhu dengan sewaktu membasuh kepala cuma di ujungnya saja dikucel-kucel, ataukah semua bagian kepala yang dibasuh? Sewaktu misalnya ada orang yang mengajarkan seperti itu, ya kita harus kritis. Kenapa? Karena ini masalah agama kita. Sewaktu kita mengambil ilmu dari seseorang, maka kita harus kritis. Kenapa? Karena ilmu itu adalah agama kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala anhu, inna hadha ilma dinun, sungguhnya ilmu itu adalah agama kalian. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu kalian, agama kalian tersebut. Ya, perhatikan dari mana kita mengambil agama. Kita harus kritis dalam masalah akhirat, karena ini adalah agama kita. Ini yang akan menjadi bekal kita sewaktu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Baik tidaknya kita adalah tergantung dari agama kita. Dan agama kita ambil dari apa? Dari ilmu tersebut yang kita pelajari. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, para pemalsu hadis yang mereka atasnamakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ada beberapa kelompok. Dan yang paling besar bahayanya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, adalah orang-orang yang dianggap juhud oleh manusia. Orang-orang yang dianggap manusia sebagai ahli ibadah. Orang-orang ini mereka memalsukan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka palsukan hadis Nabi, tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Kemudian hadis-hadis palsu itu pun tersebar luas di tengah masyarakat, tersebar luas di tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena manusia percaya kepada mereka. Ini jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, hati-hati dengan orang yang tampak juhud, tampak soleh, yang dia mengajarkan suatu amalan tertentu. Maka harus kita kritisi, kita perhatikan benar-benar. Ini sudah diingatkan oleh para ulama. Sewaktu ada orang yang kelihatannya soleh, orang yang kelihatan ahli ibadah, mengajarkan suatu amalan, aduh, ini nih kata Imam Nawawi. Ingat nasihat Imam Nawawi, kita harus kritis. Tanya nih Ustaz, Kiai, Habib, Syekh, maaf, benar-benar saya minta maaf, ini landasan amalannya apa ya? Ada enggak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya? Ada enggak nih hadisnya? Ada enggak para salaf mengerjakan amalan seperti ini? Kalau seandainya kita dapati, oh ini ada nih, pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, kemudian juga kata Ibnu Abbas tentang amalan ini ada. Begitu juga Ibnu Umar mengatakan seperti ini. Oh ini Imam Syafi'i pun mengerjakannya, dan tidak ada dari ulama-ulama lain yang mengkritisinya. Aman insyaallah. Jujur dia sampaikan. Maka alhamdulillah kita katakan jazakallah khairan. Antum telah menunjukkan kepada kami sunnah Nabi. Maka kita kerjakan sunnah tersebut. Alhamdulillah jazakallah khairan. Tapi kalau seandainya ternyata amalan tersebut adalah amalan yang baru, yang tidak ada tuntunan dalam syariat ini, tidak ada contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari para salafun saleh, tidak pula dari para a'immah, maka kita katakan oh inilah orang-orang yang diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu tentang bahayanya mereka ini. Orang-orang yang tampak soleh, orang-orang yang tampak sebagai ahli ibadah, yang dia mungkin mengenakan pakaian-pakaian kesolehan, pakaian-pakaian takwa, yang tampak di masyarakat sebagai orang soleh, yang ternyata mereka menyampaikan hadis-hadis palsu, mungkin tujuannya baik untuk
mengajak manusia beribadah, untuk mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah Taala, akan tapi sungguh ini merupakan suatu kesalahan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis palsu ini, jamaah yang Allah Taala, al-hadis maudhu', hadis-hadis yang palsu yang tidak ada asalnya ini merupakan sumber munculnya kebid'ahan. Kebanyakan bid'ah yang muncul itu karena apa? Ini karena hadis-hadis palsu ini. Hadis-hadis palsu yang disebarkan oleh manusia-manusia yang tadi mereka mungkin punya niatan baik. Orang-orang yang subhanallah ya tampaknya soleh, mereka sebarkan hadis palsu, akhirnya apa? Lahirlah amalan-amalan baru dalam agama ini. Ketahuilah, walaupun dia menyandang embel-embel kata hadis di depannya, ya hadis maudhu. Oh, ini kan hadis maudhu. Ada kata-kata embel-embel hadisnya. Namun ketahuilah bahwasanya dia bukanlah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi manapun dia bukan hadis Nabi. Kenapa? Karena ini palsu, maudhu. Ya, hadis palsu. Ada berita palsu. Maka ini tidak bisa kita benarkan. Ada berita misalnya, Renaldi tadi nikah dengan 4 orang akhwat sekaligus. Subhanallah. Beritanya benar enggak? Berita palsu, Ustaz. Maka ini kita katakan, oh ini bukan sesuatu yang benar dari Renaldi, ini salah. Ini bukan amalan Renaldi, tidak ada. Orang Renaldi belum nikah kok gitu ya. Ini adalah berita yang palsu yang dinisbatkan kepada Ray gitu kan. Padahal bukan dari Renaldi, tidak ada. Ini berita yang palsu. Begitu juga hadis yang palsu tersebut yang mereka katakan dari Nabi yang mulia SAW, padahal bukan dari Nabi. Maka kita katakan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Rasul tercinta Muhammad SAW. Dusta untuk mengatakan ini dari Nabi yang mulia SAW. Dari sisi manapun ini bukanlah dari Nabi yang mulia SAW. Dan hadis palsu ini, ya hadis maudhu tadi, merupakan hadis yang sangat lemah dan paling buruk kata para ulama, hadis yang tertolak. Bahkan Al-Imam Al-Iraqi yang wafat tahun 806 Hijriyah mengatakan bahwasanya syarrud dha'ifil khair, Imam Iraqi rahimahullah ta'ala mengatakan syarrud dha'ifi al-khabaru maudhu'. Seburuk-buruknya kedoifan adalah al-khabarul maudhu', yaitu berita yang palsu. Al-kadhibu al-mukhtalaqul masnu'. Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Iraqi, seburuk-buruknya hadis adalah ya, hadis yang seburuk-buruknya hadis yang lemah adalah hadis palsu. Dan kedustaan yang diada-adakan dan dibuat-buat, ini adalah seburuk-buruk hadis. Ya, seburuk-buruk hadis adalah hadis yang palsu. Syarrud dha'ifi al-khabaru al-maudhu'. Maka dari sini membawakan hadis yang palsu kepada manusia dengan mengajarkannya, menyampaikannya, apalagi mengajak orang untuk mengamalkan hadis tersebut, maka ini adalah suatu kemaksiatan yang mana orangnya diancam dengan dosa. Kenapa? Karena ini maksiat, menyebarkan hadis palsu yang mana hakikatnya adalah mengajak manusia untuk mendustai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ancamannya besar.
Nabi yang mulia pernah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat duduk baginya di api neraka. Masya Allah ya. Berani nyampaikan hadis palsu, hadis maudhu, siapkan tuh tempat duduk di api neraka ya. Ini ancaman dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Teman rasa ini saja dulu ya, kita azan. Insyaallah akan lanjutkan setelah azan Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya hadis palsu atau hadis maudhu ini tidak boleh kita sampaikan kepada manusia
kecuali dalam satu keadaan saja, yaitu apabila kita ingin menjelaskan tentang kepalsuan hadis tersebut. Kalau bukan karena sebab ini maka tidak boleh, kata para ulama. Dan apabila sudah diketahui bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang palsu, bukan dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mengamalkan amalan tersebut maka sama saja dia telah bertakarrub kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka telah bertakarrub dengan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana artinya sesuatu tersebut tidak ada dalam syariat Islam. Dan dalam bahasa yang lebih dakik, lebih pas, bahasa yang lebih jelas lagi, maka dikatakan orang tersebut telah melakukan amalan bid'ah sewaktu dia beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengerjakan amalan yang berasal dari hadis palsu tersebut. Dan para ulama menjelaskan tentang bagaimana cara bertakarrubnya manusia kepada Allah tabaraka wa taala. Tata cara manusia mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala itu maka harus mengikuti petunjuk syariat dalam dua sisi. Seorang dalam bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, harus sesuai dengan petunjuk syariat dalam dua sisi. Yang pertama adalah adanya dalil yang menunjukkan tentang amalan tersebut disyariatkan dalam agama ini. Harus adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah yang dia lakukan ini adalah benar perintah Allah tabaraka wa taala dan benar datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Al-Jizani mengatakan pelanggaran terhadap syarat yang pertama ini di antaranya adalah apabila orang tersebut beramal dengan hadis yang palsu, yang artinya sama saja dia tidak beramal dengan landasan ataupun usul yang terdapat dalam agama ini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa? Karena dia beramal dengan hadis yang palsu, hadis yang maudhu, hadis yang bukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga terdapat kaidah yang besar sekali dari para ulama yang menyebutkan bahwasanya kullu ibadatin tastanidu ila haditsin makdzubin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'atun. Setiap ibadah yang disandarkan kepada hadis yang palsu, hadis yang dusta, hadis yang mengatasnamakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan tapi itu bukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fahiya bid'atun, maka ibadah itu adalah bid'ah. Maka kita dengan kaidah ini dapat menilai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ada suatu amalan, maka kita lihat apa landasan antum mengerjakan amalan ini. Dia bawakan ini loh hadisnya, maka dicek itu dalam kitab apa tuh? Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadisnya sahih enggak? Rupanya enggak ada. Jadi kata syian aja katanya kan. Maka kita katakan kullu ibadatin, setiap ibadah tastanidu ila haditsin makdzubin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'atun. Setiap hadis, setiap ibadah yang dinisbatkan kepada hadis yang palsu, hadis yang dusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bid'ah. Kemudian yang kedua adalah tentang tata caranya.
tentang tata caranya, yang mana nanti ini akan berkaitan dengan apa yang telah pernah kita bahas tentang adanya bid'ah idhofiyah, yang dia harus sesuai dan tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu yang tidak pernah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kaidah ini jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, ya, kaidah yang sangat penting ini berlandaskan satu asas dalam usul agama ini, yaitu bahwasanya sesungguhnya prinsip dasar dalam suatu ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah itu adalah satu yang tauqifi, yaitu sesuatu yang sudah tidak bisa diubah-ubah gitu. Ibadah tidak terbangun kecuali dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang tetap, yang tidak bisa kita edit-edit lagi gitu kan. Kenapa? Karena dia tauqifi. Kita cuman beribadah ini mengikuti Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita berkreasi dalam masalah agama. Tidak ada istilahnya kreasi dalam masalah agama. Islam hari ini harus sama dengan Islamnya pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di India, Islam di Saudi Arabia, Islam di Cina, ini harus sama dengan Islamnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tuh Islam macam-macam, tidak ada. Kenapa? Karena memang dia tidak ada di sana sarana untuk berkreasi dalam masalah agama. Kenapa? Dia tauqifi, sesuatu yang sudah tetap, yang sudah tidak bisa berubah-ubah lagi. Dalam masalah ibadahnya, kalau wasilah silakan. Kajian mau pakai mic, pakai kamera, direkam misalnya seperti ini, ditayangkan. Ini cuman wasilah, bukan tujuan. Antum mau pergi umroh, pergi haji, mau pakai onta, mau berenang, mau pakai pesawat, silakan. Mau pakai jet pribadi misalnya kan, ya silakan saja. Ini wasilah, ibadahnya tetap sama. Hajinya tetap ke Baitullahil Haram, tetap ke Mekah sana. Bukan hajinya ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, ke Iran, ke Amerika. Nah, itu udah jelas menyimpang. Walaupun pakai onta, kalau perginya ke India ya tetap bid'ah gitu kan. Kenapa? Ini wasilahnya gitu. Ya, ibadah adalah sesuatu yang tauqifi, yaitu hukum-hukumnya telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis-hadis yang palsu, yang dipalsukan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini sama sekali bukan sunnah. Ya, sama sekali bukan sunnah. Dan telah kita sampaikan bahwasanya sunnah itu memiliki 3 makna. Dan tadi pagi ikut pelajaran usul fikih, insyaallah tahu. Sunnah itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah apabila dia ditinjau dari Al-Quranul Karim, maka sunnah ini adalah perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya dan persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah adalah perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sunnah apabila ditinjau dari bid'ahnya. Apabila yang menjadikan perbandingan sunnah itu adalah bid'ah, maka sunnah itu adalah muqabil bid'ah, lawan dari bid'ah. Makanya sewaktu dikatakan fulan ahlu sunnah, maka dia bukan ahlu bid'ah. Fulan ahlu bid'ah, maka dia bukan ahlu sunnah. Kemudian yang ketiga, sewaktu dikatakan sunnah adalah apabila dia ditinjau dari hukum taklifiyah.
Apabila dia dibandingkan dengan wajib, maka sunnah adalah ma amara bihi syari'u la ala wajhi ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat yang dia tidak ditekankan. Ini kalau dibandingkan dengan wajib. Kalau wajib ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam, dengan ditekankan. Kalau sunnah tidak ditekankan, walaupun seseorang yang meninggalkannya akan rugi. Orang meninggalkan sunnah maka ini adalah kerusakan. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak apabila dia lazimkan senantiasa meninggalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia SAW. Dapat kerugian yang besar kalau orang meninggalkan sunnah. Contoh nih, salah satu contoh, seorang yang dia meninggalkan sholat sunnah rawatib. Ya udahlah, kan cuma sunnah, ngapain sholat sunnah rawatib katanya. Maka orang ini kita katakan dia telah kehilangan sesuatu yang sangat besar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjanjikan istana di surga bagi orang yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Dalam hadis Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa yang sholat 12 rakaat sholat sunnah rawatib ini, maka akan dibangunkan rumah baginya di surga, istana di surga. Maka semenjak aku mengetahui hadis ini, kata Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Kemudian dalam hadis lainnya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan tentang 12 sholat rawatib tersebut, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Totalnya berapa? 12. Maka orang yang meninggalkannya rugi jamaah Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Ini udah dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui perintah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan dibangunkan rumah di surga. Insyaallah itu tidak mau dibangun rumah di surga, orang tidak ngambilnya rugi dong. Walaupun tadi adalah sunnah la ala wajhil ilzam, tidak ditetapkan gitu kan, harus mengerjakannya enggak, tapi kalau ditinggalkan rugi. Dan seperti ini banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dia memang tidak diwajibkan, tapi kalau ditinggalkan adalah suatu kerusakan, suatu kerugian bagi orang yang meninggalkannya. Salat sunnah duha, salat qiyamul lail, subhanallah. Dan begitu juga sunnah tadi, dia adalah lawan dari bid'ah. Artinya sewaktu seorang tadi dia meninggalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dikatakan sebagai ahlu sunnah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Oleh sebab itu, mengamalkan ibadah yang tidak terbangun dengan dalil-dalil yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari Al-Qur'anul Karim, maka ini akan menjadikan pelakunya terjerumus kepada kebid'ahan. Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah Nabi, dia akan jatuh kepada bid'ah. Karena sunnah adalah lawan dari bid'ah. Hal ini merupakan sesuatu yang memang sudah lazim. Sewaktu seorang itu dia senantiasa menghidupkan kebid'ahan, maka lambat laun sunnahnya akan hilang. Ya. Manusia sewaktu meninggalkan sunnah, maka yang muncul adalah bid'ah. Ya. Walaupun sebagian ada juga yang dia mengiringkan ya sunnah dengan bid'ah. Padahal Allah Taala katakan wala talbisul haqqo bil batil. Ya. Janganlah kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Contoh misalnya dia sebelum sholat itu sunnahnya apa sih? Suruh rapatkan dan luruskan shaf. Ya. Sawu sufufakum, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salat. Lurus dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang dia kerjakan, sebagian dia
ganti salatul jami'ah rahimakumullah gitu ya. Ya ini cek ada ndak riwayatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam waktu mau salat jamaah mengatakan salatul jami'ah, ndak ada. Ya. Waktu mau salat wajib seperti itu ndak ada. Nah, sewaktu dia meninggalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengerjakan kebid'ahan. Tapi sebagian tadi gabungkan. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis salat. Salatul jami'ah kata situ. Digabungkan sama dia. Dan mereka tidak faham gitu kan. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Ini tidak boleh jamaah mereka Allah tabaraka wa taala. Ya itu tadi konsekuensinya sewaktu seorang itu mereka meninggalkan sunnah maka akan muncul bid'ah. Contoh lagi, mereka tinggalkan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, mereka ganti karena baca Yasin gitu kan, padahal sunnahnya baca surah Al-Kahfi. Mau bangunkan orang sholat subuh, bukan bangunkan sih sebenarnya ya, azan itu tujuannya adalah untuk mengingatkan orang yang sholat malam untuk sahur, untuk siap-siap sholat subuh. Makanya azan subuh itu ada 2 kali. Sewaktu manusia meninggalkan sunnah ini, azan yang pertama pada sholat subuh tadi, akhirnya mereka menghidupkan bid'ah, diputarlah sholat wassalamu alaihi gitu kan ya, atau ngaji. Ada tidak kayak gitu? Ada itu ya. Kenapa tidak azan gitu kan? Kenapa tidak azan? Akhirnya apa? Mereka ganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih buruk darinya. Kita katakan salawat itu bagus, salawat pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk dilazimkan setiap subuh seperti itu maka butuh dalil. Ya, apakah Nabi yang mulia SAW mempraktikkan seperti itu? Cukup azan, sebagian murotal nyaring-nyaring subuh-subuh. Ya. Putarnya yang tujuannya untuk apa? Untuk bangunkan orang salat subuh. Padahal tidak semua orang yang mendengarkannya itu adalah orang yang wajib salat subuh. Di sana ada anak-anak bayi misalnya, yang akhirnya menjadi terganggu. Kan Al-Quran, Al-Quran bagus. Kan dengar Quran sunnah kan dapat pahala, iya. Maka kita katakan mencabut bulu ketiak pun juga sunnah, iya tidak? Sunnah cabut bulu ketiak, fitrah kebersihan. Ada 5 kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Apa saja 5 fitrah kebersihan itu? Pertama, khitan. Kedua, mencukur bulu kemaluan. Ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, merapikan kumis, motong kumis. Artinya cabut bulu ketiak ini sunnah. Lalu apakah antum sedang kajian langsung cabut bulu ketiak? Kan sunnah Ustaz. Ya, sunnah juga ada tempatnya dong. Sunnah ada tempatnya. Ya, ada tempat bagaimana, kapan tuh antum cabut bulu ketiak gitu. Kita tidak katakan itu bukan sunnah Nabi, tidak. Emang benar itu sunnah. Tapi waktunya antum tidak tepat gunakannya. Waktunya aja yang tidak tepat gitu kan. Ya sama juga tadi, kan dengarkan Al-Quran bagus. Iya, dengarkan Al-Quran bagus, tapi itu orang mau istirahat gimana tuh mengganggu. Iya, karena tidak semua mereka adalah ya orang yang harus sholat. Bisa jadi di sana ada anak-anak yang masih kecil yang belum wajib untuk sholat. Akhirnya terganggu. Kemudian ada wanita-wanita yang sedang haid misalnya, yang mereka tidak sholat gitu kan. Akhirnya sewaktu mereka mengerjakan amalan bid'ah, maka kita lihat kerusakannya besar, walaupun mereka sangka itu adalah suatu kebaikan. Maka cukupkanlah dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mau azan silakan azan gitu kan, azan sunnahnya azan, ya udah azan aja, azan kan tidak lama. Azan kan tidak lama. Dan seperti ini banyak jamaah yang milik Allah Taala dari amalan-amalan yang diada-adakan manusia, yang mereka kira itu adalah suatu kebaikan,
ternyata adalah suatu keburukan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tuntunan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya perkara tersebut bagus, niscaya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah contohkan, sudah diajarkan. Ternyata tidak dicontohkan, maka itu adalah suatu keburukan, gitu kan? Yang dianggap bagus oleh manusia, yang dikira mereka itu bagus, prasangka mereka bagus, padahal itu adalah keburukan. Dia kira dapat pahala, malah akan diancam dapatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Dihyah rahimahullah ta'ala anhu mengatakan bahwasanya, wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian terhadap para pendusta yang meriwayatkan kepada kalian satu hadis yang dia kemukakan untuk menerangkan suatu kebaikan, untuk mengamalkan suatu kebaikan, hendaknya dari perkara-perkara yang disyariatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah diyakini riwayat itu merupakan kedustaan, maka hal tersebut telah keluar dari bingkai perkara yang ditetapkan oleh syariat. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Ingat, hendaklah kalian tuh hati-hati, gitu kan, terhadap orang-orang yang mengatakan ini dari Nabi, ini dari Nabi, ini dari Nabi. Ya, padahal tidak ada dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan riwayat-riwayat tersebut benar tidak dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang alhamdulillah, ya, pada hari ini kita sudah enak sekali. Mereka kata ini hadisnya riwayat Bukhari. Lihat tuh, Sahih Bukhari udah banyak. Ya, tinggal dicek aja. Bahkan bisa cek digital sekarang ya. Ada aplikasinya kan? Cek hadis. Ada, aplikasi digital itu ada. Pakai Android sekarang. Hadis nomor berapa? Nomor sekian dia bilang. Tinggal cek tuh hadis Bukhari atau apa lafaz hadisnya, kita cek. Oh ternyata ada. Ya. Oh ternyata tidak ada, beda dari apa yang dia sampaikan. Bisa rujuk nanti sama ke kitab aslinya, gitu kan. Ini atau benar tidak nih? Apalagi tadi amalan-amalan yang nyeleneh, yang aneh-aneh tersebut. Maka tadi kita katakan intinya di sini adalah ya bagaimana kita bisa menjadi orang yang kritis dalam masalah agama ini. Dalam masalah agama kita harus kritis, harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena kita takut akan jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh syariat ini. Kita takut, khawatir jatuh kepada amalan bid'ah yang dengannya ya kita malah mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menyangka itu adalah ibadah, gitu kan. Kita khawatir ibadah kita yang telah kita kerjakan capek-capek, lelah, letih, habis biaya, habis tenaga, habis waktu beribadah, ternyata ibadah tersebut adalah ibadah yang salah. Ini kan rugi kalau seperti ini. Padahal waktu kita itu pendek hidup di dunia. A'maru ummati, umur umatku ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, adalah 60 sampai 70 tahun rata-ratanya. Dan sedikit sekali yang lebih dari itu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita pendek, sedangkan bekal yang kita butuhkan itu sangat banyak sekali. Perjalanan sangat panjang. Kan sayang kalau waktu yang lebih pendek ini kita gunakan untuk menyiapkan bekal-bekal yang salah rupanya, gitu kan. Bukan malah akan memudahkan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, malah akan memberatkan kita. Ini kan muskilah, masalah, ruginya tuh besar jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Lelah, letih, capek, duit habis, ternyata amalannya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan kritislah dalam masalah agama. Ya, kritislah. Kita hendaklah dalam masalah agama ini kita lebih lagi selektif mengalahkan perkara dunia kita. Ini nasihat untuk anak pribadi, untuk antum semuanya tentunya. Kita lebih selektif, gitu kan. Bukan kita berarti ingin menjatuhkan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, tidak, bukan. Kita cuma mengajak antum-antum ini untuk apa? Untuk lebih selektif. Cek tuh benar. Kalau seandainya amalan itu benar, udah silakan kerjakan. Toh nanti di hari kiamat masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisabnya masing-masing. Kalau antum udah yakin amalan itu benar, datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada dalilnya, ada hadisnya, ada amalan dari salaf, ya silakan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah benar, insyaallah diterima Allah dan akan diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah kalau antum ragu, ini benar enggak? Antum ragu, kenapa? Banyak yang mengkritisi amalan tersebut.
Ada yang bilang ini amalannya bid'ah gitu kan. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi. Maka kita cross check. Kita lihat, kenapa kok ada sampai ada ulama yang mengkritisi amalan ini? Jangan-jangan ini salah. Maka kita pelajari kembali gitu. Dan sungguh keberadaan bid'ah tersebut hanyalah menciderai kesempurnaan syariat Islam ini. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Adanya bid'ah itu bukan memperbaiki, akan tapi apa? Merusak. Bukannya dengan adanya bid'ah agama Islam ini tambah bagus, enggak, sama sekali tidak. Malah yang ada apa? Merusak, menciderai, ya, mengotori apa yang telah ada dalam agama Islam ini. Apabila sifat kesempurnaan yang sudah melekat kuat dalam syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW ini, lalu mengapa ada ajaran atau ritual atau acara-acara baru dalam agama? Maka hendaklah kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul yang mulia SAW. Kalau kita yakin bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW ini sudah sempurna, dan memang sudah sempurna, maka hendaklah kita tidak usah tambah-tambah lagi. Hendaklah kita cukupkan apa yang datang dari Rasul tersebut, karena Rasul yang mengatakan agama ini sudah sempurna. Allah Taala mengatakan, ya, bahwasanya agama ini sudah komplit, ya, sudah kompleks, sudah komplit, ya, sudah selesai, sudah sempurna, ya, sudah tidak ada lagi kekurangannya. Tanpa bid'ah antum agama ini sudah tercukupi. Malah yang jadi masalah sewaktu antum mengerjakan bid'ah, malah agama ini terkotori, tercemari dengan bid'ah tersebut. Maka tinggalkan, kembalilah kepada Allah Taala, takutlah kepada Allah Taala. Dan kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa man khalata ahlal bid'ah fa innahu la yu'man ala nafsihi an yusibahu ma asabah. Barang siapa yang dia berbaur dengan ahlul bidah, yang dia duduk bareng gitu kan, berbaur dengan ahlul bidah, maka dia tidak akan terselamatkan dari akibat buruknya. Ini tadi kita masih dalam pembahasan tentang diantara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tarkul julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan duduk-duduk bersama dengan ahlul bidah. Yang ini pembahasannya panjang memang. Kenapa? Karena penting gitu kan. Tadi di awalnya kita jelaskan apa itu bid'ah, kemudian pembagian bid'ah, kemudian kita bahas juga tentang bagaimana hukum mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, bagaimana hukum duduk bareng ahlul bid'ah, menjadikan ahlul bid'ah ini sebagai teman karib kita. Nanti akan dibahas juga di sini oleh muallif rahimahullah ta'ala tentang bagaimana tahdzir kepada ahlul bid'ah. Ini adalah perkara-perkara yang penting yang hendaklah ya kita ketahui. Dari sini muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, walaupun dia mengatakan bahwasannya ya saya adalah orang yang udah cukup lah ilmunya, tidak masalah saya duduk dengan ahlul bid'ah ini, saya tidak akan terfitnah dengan fitnah mereka, saya tidak khawatir agama saya akan terkotori dengan bid'ah mereka, saya tidak takut. Udah, kenapa? Saya sudah kuat ya, saya sudah mungkin nih ilmunya, manhajnya sudah kokoh, saya tidak mungkin tuh terkotori dengan subhat apalah itu. Maka ketahuilah bahwasanya cukuplah dengan dia mengucapkan ungkapan tersebut, maka fitnah tersebut sudah masuk ke dalam kepalanya. Sewaktu dia mengatakan dia telah merasa aman dengan fitnah, maka ketahuilah bahwasanya orang ini sudah kena fitnah. Oh, ini sudah kena penyakit orang ini. Kenapa? Sewaktu dia mengatakan bahwasanya dirinya sudah aman, sehingga dia yakin tuh untuk bermajlis dengan ahli bid'ah. Mereka merasa apa? Merasa tenang, merasa aman.
Ini sudah menunjukkan bahwasanya dia sudah terkontaminasi dengan pemikiran yang menyimpang. Yang masih segar di pikiran kita bagaimana kisahnya Nafi bin Azraq, ya, seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, yang dia duduk-duduk bareng dengan orang-orang Khawarij yang akhirnya menjadi bagian, bahkan tokoh sentral mereka, orang-orang Khawarij. Padahal ini murid dari Ibnu Abbas, ya. Siapa kita, siapa dia? Kalau muridnya Ibnu Abbas saja bisa seperti itu, lalu bagaimana dengan kita merasa aman? Tidak mungkin kita bisa aman. Ya, maka orang tersebut sewaktu dia mengucapkan ungkapan seperti ini, maka sungguh dia sendiri itu sudah terkena fitnah. Dan kata mu'allif di sini rahimahullah ta'ala anhu, orang tersebut pada dirinya terdapat satu dari dua keadaan. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwasanya saya tidak akan terkena fitnah dan saya dalam keadaan aman, maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang itu sendiri dia adalah orang yang jahil. Dia adalah orang yang bodoh yang telah dilalaikan dari dampak buruk duduk bersama ahlul ahwa. Dia adalah orang yang bodoh, orang yang lalai dari dampak-dampak buruk yang akan dia dapat dengan duduknya dia bersama dengan ahlul bid'ah tersebut. Adapun yang kedua, bahwasanya dia mengetahui bahwasanya dirinya itu lemah, maka tidaklah sepantasnya bagi dirinya untuk berbaur dengan ahlul bid'ah tersebut. Artinya sewaktu ada orang yang dia bermajlis dengan ahlul bid'ah, maka akan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia beranggapan bahwasanya dia sudah kuat. Saya adalah orang yang kuat nih. Saya ilmunya sudah kokoh, ilmunya sudah matang, aman insyaallah, maka dia sudah terkena subhat, palanya sudah kena penyakit yang mana dia melalaikan dampak buruk duduk dengan ahlul bidah. Yang kedua adalah dia mengatakan bahwasanya dirinya lemah. Saya ini lemah. Kenapa duduk sama ahlul bidah? Saya ini orangnya lemah. Maka antum orangnya lemah, lebih tidak pantas lagi duduk dengan ahlul bidah. Ya. Maka artinya di sini tidak ada bagusnya duduk dengan ahlul bidah itu. Apapun alasannya tidak bisa diterima, gitu kan? Ya. Kalau antum lemah, ya sudah, tinggalkan majelis dengan ahlul bidah. Ya. Tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya akan mengotori hati. Maka bermajelis dengan ahlul bidah ini merupakan perkara yang besar yang diingatkan oleh para salafun saleh dari masa ke masa, yang hendaklah ini pun ya harus kita berikan perhatian yang khusus kepadanya, karena kerusakan yang bisa muncul dari bermajelis dengan sembarang orang ini, bermajelis dengan orang-orang yang menyimpang ini teramat sangat besar dan akan sangat membahayakan agama kita, membahayakan dunia kita, dan membahayakan akhirat kita. Dan dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini sangat banyak sekali, kata Syekh rahimahullah ta'ala anhu. Bahkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang membahas tentang larangan duduk dengan ahlul bidah ini adalah dalil-dalil yang mutawatir, dan perkataan para salaf pun tentang tahdzir, tentang peringatan untuk tidak bermajelis dengan ahlul bidah ini teramat sangat banyak sekali. Maka hendaklah kita perhatikan, ya, kita jaga diri kita jauhi fitnah tersebut, dan mudah-mudahan, dan tidak lupa juga kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk fitnah. Rasa ini saja ya untuk kesempatan kali ini. Nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang masalah hajar, ya, tentang masalah tahdzir ahlul bidah itu seperti apa sih, apa manfaatnya, apa gunanya ada tahzir-tahziran, gitu kan? Kok ini pada saling tahzir, itu apa gunanya? Nah, insyaallah pada kesempatan yang berikutnya akan kita bahas. Rasa ini saja ya, apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
atas segala kekhilafan dan kesalahan yang kita sampaikan dalam majelis ini, dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan ilmu kita adalah ilmu yang manfaat, yang nanti akan melahirkan amalan soleh, dan yang nantinya akan memudahkan kita saat menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan ilmu yang malah akan menyusahkan kita dan dengannya mendatangkan murka Allah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.